Tenangkanlah hati kami pada waktu kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu kalam yang hidup, kalam yang kekal, hari ini masuk ke dalam hati kami dan menjadikan kami penuh kesadaran menerima firman yang hidup ini. Pakailah hamba-Mu yang hina ini, urapilah dia dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga setiap kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu ini boleh menjadi pedang yang bermata dua, tusuk ke dalam hati kami dan jadikan kami orang-orang yang dipengaruhi oleh firman-Mu. Kiranya api kobaran daripada kebenaran Tuhan berada di hati kami, dan cinta kasih surgawi memenuhi di dalam jiwa kami, dan kami seumur hidup dirubah karena firman yang hidup. Dengar doa kami Tuhan, kami demi nama Yesus Kristus mengusir setan dan segala anasir yang jahat keluar dari tempat ini, dan Engkau dengan Roh-Mu yang kudus mencurahkan cinta kasih dan mencurahkan anugerah surgawi untuk memenuhi hati kami masing-masing. Kami serahkan setiap orang yang datang mendengar firman-Mu di sini ke dalam tangan Tuhan. Dengar doa kami, berkati kami sekalian dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari ini saya akan merangkumkan semua khotbah mengenai iman, pengharapan dan kasih yang sudah hampir 1 tahun kita selesaikan. Khotbah mengenai 3 unsur kerohanian orang Kristen yang abadi. Kiranya hari ini kita boleh mengerti dengan lebih jelas seluruh rangkaian daripada iman, pengharapan dan kasih. Saya minta saudara semua buka kitab suci dari 1 Korintus pasal ke-13 ayat ke-13. Saya membaca 1 kali, sesudah itu saudara-saudara semua membaca menyusul 1 kali. 1 Korintus pasal 13 ayat ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Semua 1, 2, 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan berkati kami, beri kesadaran dan pengertian yang sejati, sehingga kami tidak tertidur di dalam keabayan dan kemalasan, tapi kami boleh makin dibangunkan dan mengerti dengan jelas semua firman Tuhan yang mengandung kebenaran untuk membimbing dan memimpin hidup kami. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Kita telah memakai kira-kira setengah tahun untuk bicarakan tentang iman, dan kita pakai 1 bulan membicarakan tentang pengharapan, dan kita pakai lagi berapa bulan untuk cinta kasih, menguraikan khususnya 1 Korintus pasal ke-13 dari ayat ke-3, 4 sampai ayat ke-12. Dan hari ini saya akan merangkumkan seluruh khotbah di dalam 3 unsur ini dengan 1 ayat saja, yaitu 1 Korintus pasal 13 ayat ke-13. Ayat ini begitu penting, begitu indah dan begitu berharga. Dan ayat ini berada di dalam pasal 13 ayat 13. Banyak orang menganggap angka 13 angka yang tidak bahagia, angka 13 angka yang malang. Itu sebab karena ketahayulan, maka banyak orang menghindarkan angka-angka yang tidak baik. Misalnya angka 4, angka 13. Sehingga di Jakarta banyak gedung tinggi, tidak ada lantai 4,
Saudara pernah memperhatikan tidak? Bukan dada lantai 4, dada lantai 14, dada lantai 24, dada lantai 34, dan tidak lantai 13. Kalau 4 tidak ada, 13 tidak ada, 14 tidak, 24 tidak ada, 34 tidak ada. Maka gedung-gedung itu angkanya bohong-bohong semua. Itu semua tidak tepat. Banyak lantai yang kelihatan katanya 35 susun, padahal sudah 4 angka kehilangan, cuma 31 susun saja. Dan kalau masuk tol, banyak yang suka masuk angka ke-8. Karena itu semua dipengaruhi oleh bahasa Mandarin. 4 itu si itu mati. Jadi yang 4 itu bikin mati, yang 8 bikin hoki. Karena 8 itu pak itu fa cai, fa fu. Ini semua sepertinya bisa membuat orang berkembang. Tapi di bahasa Mandarin, fa sen jing, fa mei, fa tu, itu semua juga pak, yaitu beracun angka 8. Dan mempunyai orang yang sudah menjadi gila, itu angka 8. Fa sen jing, fa fu, fa mei, fa tu, fa pici, itu semua angka 8. Kita tidak diikat oleh tahayul. Dan kalau angka 13 tidak bagus. Saya mau tanya, 12 murid tambah Yesus angka berapa? 13. Kalau Yesus tidak ada 12, kurang sempurna. Ada Yesus baru bagus. Angka 13 bukan sudah bagus, di sini double 13. Angka 13 pasalnya, angka 13 ayatnya. Dan ini salah satu ayat yang paling indah. Sekarang tinggal iman, pengharapan, dan kasih. Di antara 3 ini yang paling besar adalah kasih. Saudara-saudara, hari ini kita mau menguraikan kenapakah kasih itu lebih penting dari iman dan pengharapan. Apakah sebabnya kasih disebut lebih besar dari iman dan pengharapan? Sebelumnya saya pernah bicara, kasih itu adalah Allah dan Allah itu adalah kekal. Itu sebab di dalam pernikahan, di dalam berkencan, atau kita lagi berpacaran, kita selalu mengatakan satu kalimat, aku mencintai engkau sampai selama-lamanya. Selama-lamanya, istilah ini terlalu lama. Dan yang membicarakan kalimat ini banyak anak yang masih muda, masih belasan tahun, sudah mengatakan aku mencintai engkau dengan cinta yang kekal. Dia baru hidup belasan tahun, sudah mengerti kekekalan. Kenapa? Belum pernah mengalami hidup, baru belasan tahun bicara tentang kekekalan. Apakah dia sanggup menjamin cintanya kekal? Apakah dia sungguh-sungguh mengerti apa itu kekekalan? Kalau tidak mengerti, kenapa bicara? Karena konsep itu sudah ada. Waktu Tuhan memberikan kepada manusia hidup, hidup itu dikasihi dan hidup sanggup mengasihi. Hidup yang cuma menerima cinta tapi tidak sanggup memberikan cinta, tak pernah puas. Kepuasan cinta adalah karena menerima, memberi. Yang menerima cinta tidak memberi cinta, cinta itu tidak pernah membuat hidup itu sempurna. Itu sebab banyak perempuan yang belum pernah nikah dan hidup egois, hanya untuk sendiri. Hidupnya menjadi kosong dan tidak ada arti. Kecuali dia tidak nikah, tapi dia mau menjaga orang tua, atau mendidik anak kecil, atau menjadi guru, atau memperduli orang lain, barulah hidupnya mempunyai kepuasan yang sejati. Karena ada keseimbangan antara menerima dan yang memberi. Kalau hanya memberi, tidak menerima, itu tidak puas. Hanya menerima, tidak memberi, juga tidak puas. Karena memang kita dicipta seperti ini adanya. Dan waktu kita mengasihi, kita mulai share, kita mulai merasakan, kita mulai mengalami apa perasaan sebagai Tuhan yang memberi cinta kasih kepada manusia. Saudara, cinta itu adalah apa di dalam pasal 13 ini dengan jelas. Cinta bukan apa.
sesudah selesai. Cinta adalah apa? Bukan apa itu negatif. Adalah apa itu positif. Kita setelah mengerti fasa 13 dan kita mengetahui ini 3 hal dirangkum di dalam ayat terakhir memang penting sekali. Tanpa iman tidak ada orang kembali kepada Tuhan dan diterima oleh Tuhan yang suci itu. Tanpa pengharapan tidak ada orang mempunyai pengertian tentang janji Tuhan, khususnya di dalam hidup yang kekal. Tanpa kasih tidak ada orang mengerti bagaimana membagi-bagikan hidupnya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Maka iman, pengharapan dan kasih menjadi 3 unsur yang mengisi kerohanian kita selama kita hidup di dunia sampai kita mati. Tanpa iman, pengharapan dan kasih, kerohanian kita menjadi kosong sama sekali. Tanpa iman, pengharapan dan kasih, kita tidak ada hubungan dengan firman dan dengan janji dan dengan segala sesuatu yang diberikan Tuhan kepada kita. Iman, pengharapan, kasih, ini 3 tahap. Dimulai dari iman, kembali kepada Tuhan. Disambung dengan pengharapan, mengerti janji yang kekal yang diberikan oleh Tuhan. Dan akhirnya harus dilengkapi dengan cinta kasih sehingga kita boleh menikmati persekutuan yang memuaskan dan mengisi seluruh hidup kita dengan arti yang sepenuhnya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hanya melalui iman, pengharapan dan kasih, maka hidup kekristenan menjadi penuh arti. Hanya melalui iman, pengharapan dan kasih, maka kita mempunyai jiwa yang konsisten berhubungan dengan Tuhan. Tadi di sini dikatakan yang sedia kala ada dan terus berada, yang sekarang tetap, yang tinggal tetap, hanya 3. Iman, pengharapan dan kasih. Setelah bicara 3 ini, Paulus menambah satu kalimat. Di antara 3 ini yang paling besar adalah kasih. Sehingga melalui kalimat terakhir Paulus berkata kepada kita, jangan mempersamakan 3 hal ini. Iman, pengharapan dan kasih tidak sama rata. Yang lebih besar adalah kasih. Berarti iman tidak sepenting kasih. Pengharapan juga sebobot kasih. Kasih lebih penting dari iman, kasih lebih penting dari pengharapan. Maka di dalam kebaktian yang saya merangkumkan semua ini, saya mau memberikan penjelasan why love is the greatest, why love is more important than faith and hope. Mengapa kasih lebih penting, kasih lebih besar? Mengapa kasih lebih abadi dari iman dan pengharapan? Kalau tidak ada iman, kita tak mungkin menjadi orang Kristen. Bukankah orang Kristen karena dia beriman meninggalkan hidup tanpa percaya, meninggalkan hidup ateis, meninggalkan hidup yang ragu-ragu akan kebenaran Tuhan? Beriman berarti dia menerima kembali kepada Tuhan, percaya Tuhan adalah juru selamat. Melalui iman orang menjadi Kristen, tetapi melalui pengharapan manusia mempunyai dunia yang akan datang. Dunia ini akan lenyap, dunia ini akan selesai, dunia ini akan lalu. Dunia dan semua nafsu di dalamnya akan berlalu. Hanya mereka yang melakukan kehendak Tuhan kekal selama-lamanya. Di sini dipisahkan yang bisa berlalu dan yang tidak, yang sementara dan yang kekal. Di sini perbedaan menyangkut qualitative difference. Yang sementara, yang kekal, yang sementara terbatas, yang kekal tidak terbatas, yang tidak terbatas tidak sama dengan yang terbatas, yang terbatas tidak sama dengan yang tidak terbatas. Di dalam ayat-ayat sebelumnya mengatakan kuasa bernubuat itu akan lenyap.
Perkataan-perkataan karunia lidah akan berhenti. Dan pengetahuan-pengetahuan satu hari akan menjadi lenyap. Tetapi cinta kasih adalah abadi untuk selama-lamanya. Di dalam hal ini, iman, pengharapan, dan kasih itu tetap ada selama-lamanya. Semua acara yang lain tidak penting. Saudara, kita ada persekutuan, kita ada perjamuan kasih, kita ada banyak acara. Itu tidak penting. Yang paling penting di dalamnya ada iman yang sejati tidak. Ada pengharapan yang kekal tidak. Ada cinta kasih diri Tuhan sendiri tidak. Kalau itu ada, kegiatan-kegiatan semua ada arti. Upacara-upacara semua ada arti. Organisasi semuanya ada arti. Kalau tidak ada organisasi kah, finansial kah, kekuatan apakah, itu semua tidak penting. Karena yang paling penting iman, pengharapan, dan kasih. Mengapa iman penting? Mengapa pengharapan penting? Mengapa kasih penting? Saudara dengar baik-baik. Tanpa iman tidak ada orang yang bersatu dengan Tuhan. Yang bikin kita bersatu dengan Tuhan, kembali kepada Tuhan, karena iman kita di dalam Yesus Kristus. Dengan iman kepada Kristus, iman kepada Injil, kita sekarang menjadi milik Tuhan. Kita bersatu dengan Tuhan, kita bergabung dengan Tuhan. Kedua, tanpa pengharapan tidak ada orang menikmati kekekalan. Kita hanya di dunia sementara 50 tahun, 70 tahun, 80 tahun, lalu kita meninggal dunia. Di dalam beberapa bulan ini saya mengikuti beberapa perkabungan orang paling penting di Indonesia. Saya menuju umur 80, belum meninggal. Saya masih harus kerjakan pekerjaan Tuhan yang penting sekali. Sebelum saya bertemu dengan Tuhan, saya harus kerjakan yang penting. Setelah saya kerjakan selesai, Anda yang masih muda, kuat imanmu, teruskan taatmu, dan menjadi orang yang patuh kepada pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, tanpa iman tidak ada orang bersatu dengan Tuhan. Tanpa pengharapan tidak ada orang mengetahui hari depan bagaimana. Tetapi tanpa kasih semua akan hancur lebur. Itu sebab iman, pengharapan, dan kasih, tiga unsur rohani bikin gereja kuat, bikin iman orang Kristen kuat, bikin setiap orang yang mengikut Tuhan mempunyai hari depan yang cerah. Iman, pengharapan, dan kasih. Ini tiga hal yang tetap tinggal. Yang lain semua lewat. Tiga hal yang tetap tinggal adalah iman, pengharapan, dan kasih. Tapi saya mau tanya, kenapa kasih paling penting? Saudara dengar baik-baik. Pertama, iman, pengharapan sementara ada sampai Yesus datang. Setelah Tuhan Yesus datang, maka iman kita akan disempurnakan karena sudah bertemu dengan objek iman kita, yaitu kedatangan Yesus Kristus. Kedua, pengharapan berada sementara sampai Yesus datang. Kalau pengharapan menunggu sesuatu yang kita harapkan, setelah tunggu itu capai harinya, setelah kita sempurna mendapatkan yang kita harapkan, kita tidak perlu harap lagi. Saya memberi umpama, jikalau orang-orang berpacaran, di dalam pacaran mereka menunggu pernikahan, mereka mengharap pernikahan. Waktu pacaran sampai pernikahan, tengah-tengahnya itu adalah tunggu mengharap pernikahan. Dan waktu tunggu itu susah sekali, karena orang yang tunggu rasa waktu lewatnya lambat sekali. Aduh, masih 30 hari. 30 hari bagi orang yang berfoya-foya seperti 5 menit. Tapi bagi orang yang tunggu seperti 3000 tahun. 30 hari itu lama sekali tunggu. Ada seorang hamba Tuhan, saya tanya, "You masih berapa lama?" "Masih 8 bulan baru nikah." "Ya, 8 bulan cepat lewat." "Mana cepat? Bagi saya susah lewat. Sebenarnya susah." Tuh lihat kalender, 1 hari
satu hari 24 jam loh satu hari. Saya bilang siapa tidak tahu. Satu hari 24 jam. Jadi tunggu 24 jam. Dari pagi cuci muka sampai besok cuci muka. Mesti tidur, mesti bangun, mesti kerja. Susah. Dia sudah tunggu lama baru nikah. Saudara-saudara. Sekarang sudah nikah. Saya tanya dia. Perlu mengharapkan nikah lagi? Tidak usah, sudah nikah kok. Nah, orang yang belum nikah mengharapkan hari pernikahan. Kalau sudah nikah masih mengharap pernikahan tidak? Jawab, tidak perlu lagi. Kenapa? Sudah jadi, sudah nikah, pengharapan sudah capai. Kalau pengharapan sudah capai, mulai hari itu pengharapan itu tidak perlu lagi. Demikianlah kepada Tuhan. Kita mengharap Yesus Kristus datang. Kita harap besok masuk ke surga. Setelah kita sungguh-sungguh tunggu sampai Yesus sungguh-sungguh datang dan kita sudah ketemu dengan Dia, kita masuk surga. Kita masih mengharap Yesus datang lagi tidak? Tidak usah lagi. Itu sebab iman berhenti pada persatuan dengan Tuhan sudah diwujudkan. Pengharapan berhenti pada waktu kita mencapai apa yang kita harapkan. Tetapi kasih tidak berhenti. Waktu dua orang berpacaran mengharapkan pernikahan, mengharapkan, sangat sulit dan sangat lama menunggu, sangat menyiksa. Setelah satu hari sungguh-sungguh sudah bernikah, mereka tidak usah mengharapkan lagi. Tapi saya mau tanya, iman berhenti, pengharapan berhenti, pernikahan sudah jadi, persatuan sudah wujud. Saya tanya, sesudah wujud pernikahan, tidak usah harap lagi, tidak usah iman lagi. Tapi pernikahan itu sudah selesai, cinta berhenti tidak? Jawab, cinta tidak berhenti. Karena di situ mulailah menikmati cinta, melakukan cinta, mengekspresikan cinta, dan mengalami cinta tidak henti-henti. Itu sebab pengharapan iman dan cinta yang paling besar adalah cinta. Karena iman bisa berhenti, pengharapan bisa berhenti, tapi cinta harus berada terus menerus, tidak berhenti-henti. Itu sebab di sini dikatakan di dalam tiga hal ini yang paling besar adalah cinta. Pengharapan harus berhenti, iman harus berhenti, tapi cinta tidak boleh berhenti-henti. Itu sebab cinta lebih besar dari iman dan pengharapan. Kedua, Tuhan tidak perlu iman, Tuhan tidak perlu pengharapan. Karena Tuhan adalah yang paling besar itu. Kalau Tuhan adalah yang paling besar itu sendiri, Tuhan adalah yang tidak terbatas sendiri, maka Tuhan perlu percaya kepada yang lebih besar dari Dia atau tidak? Tidak perlu. Tuhan perlu percaya Tuhan yang lebih besar dari Tuhan? Tidak ada. Dia adalah Tuhan itu sendiri. Dia adalah yang paling besar sendiri. Maka Tuhan tidak perlu percaya kepada sesuatu objek yang lain yang lebih besar daripada Dia, sehingga Dia takluk, Dia tunduk atau Dia patuh kepada Dia. Tidak perlu, karena Dia sendiri adalah Tuhan. Maka Dia tidak perlu ada objek iman, objek pengharapan yang lain di luar Dia. He Himself is God. He Himself is infinite. He Himself is unlimited, limitless. Dia tidak terbatas. Maka di dalam diri Dia adalah self-sufficiency. Ada satu kebutuhan yang penuhi diri sendiri. Dia memuaskan diri. Dia menggenapi sendiri. Dia menyempurnakan di dalam diri sendiri. Maka tidak ada sesuatu di luar Dia yang Dia mengharapkan boleh mencapai. Tidak ada sesuatu di luar Dia harap mempatuh kepada Dia. Karena Dia paling besar. That unlimited one need not to be accomplished again from outside. The unlimited one need not to have something to complete Him, because He Himself is a complete, ultimate, self-sufficient God. Karena Allah itu adalah Allah yang tidak terbatas. Allah itu adalah Allah yang sendiri, sufficient di dalam diri sendiri. Maka Dia tidak perlu beriman kepada yang lebih besar di luar Dia, sebab Dia paling besar.
Dia tidak perlu mengharapkan sesuatu yang tidak ada, karena dia maha ada. Allah yang maha ada, Allah yang tidak terbatas, Allah yang dari kekal sampai kekal berada di dalam kepuasan diri sendiri. Tidak perlu iman, tidak perlu pengharapan, tetapi Allah itu adalah kasih sendiri. Tidak boleh tidak ada iman, tidak boleh tidak pengharapan, because He Himself is love and God is forever love. Cinta kasih yang kekal ada pada Dia. Maka pengharapan dan iman bisa berhenti, tapi cinta tidak berhenti. Itu sebab cinta jauh lebih besar daripada iman. Cinta jauh lebih besar dari pengharapan. Dan Allah itu cinta adanya. Waktu Tuhan Yesus datang, kita tidak perlu beriman lagi tambah kepada Dia, karena kita langsung bersatu dengan yang kita imani. Christ, the object of our faith, will be together with us forever and ever, since the unity becomes possible when He come again. Waktu Yesus datang lagi bersatu dengan kita, dan di situ kita sudah tidak perlu mengimani apa lagi, karena yang kita imani sudah tiba. Itu sebab di Alkitab katakan kuasa khotbah akan menjadi tiada. Karunia lidah pun akan berhenti. Pengetahuan intelektual akan menjadi tiada. Lalu dikatakan pada waktu yang sempurna itu sudah datang, semua ini akan menjadi tidak berguna. Apa artinya yang sempurna itu datang? Ada orang tafsirkan itu pada waktu kitab suci sudah semua ditulis, maka semua khotbah-khotbah yang biasa sudah tidak perlu. Nubuat semua sudah tidak ada, karena semua sempurna firman Tuhan sudah disampaikan. Tetapi saya lebih suka menjelaskan yang sempurna sudah datang itu menjadi eskatos. Itu menjadi titik terakhir sejarah. When the history end, the time is no more. Tidak ada waktu, tidak ada sejarah. Selesai titik terakhir, Tuhan memberikan full stop untuk sejarah. Itu namanya dunia kiamat. Yang dicipta Tuhan, yang pernah dirusak oleh manusia, sudah ditebus, sudah dirubah, sudah dikembalikan oleh kuasa Tuhan yang tidak terbatas, sehingga seluruh alam semesta mengalami penebusan Yesus Kristus, disempurnakan kembali. Itu namanya kalau yang sempurna sudah tiba. Kalau yang sempurna sudah tiba, berarti Kristus sudah kembali ke dalam sejarah. Kristus sudah datang kali kedua. Kristus datang menggenapi rencana Allah, mengakhiri semua kuasa dosa, iblis, kematian, sengsara, dan air mata. Waktu Kristus datang, dunia ini akan disempurnakan. Langit baru dan bumi baru akan datang. Waktu dunia ini kiamat, Kristus datang, perubahan terjadi, kesempurnaan sudah tercapai. Waktu itu kita tidak perlu beriman lagi, karena Yesus yang kita imani sudah bersatu dengan kita. Sama seperti pacaran mengharapkan pernikahan. Pernikahan sudah selesai upacara, tidak usah harap nikah lagi, karena sudah terjadi. Yang lengkap itu kalau sudah datang, yang sempurna itu kalau sudah datang, berarti pada waktu Yesus kembali, dunia sudah disempurnakan. Everything accomplished, everything completed, everything is finished. Sudah semua menjadi sempurna. Kita tidak usah beriman lagi, kita tidak usah berpengharapan lagi. Tetapi tidak bisa kita bilang kita tidak usah cinta kasih, karena di situ ada permulaan cinta aku kepada Kristus. Cinta Kristus kepada aku diperpanjang sampai selama-lamanya. Waktu cinta itu masih ada, iman sudah berhenti, pengharapan sudah berhenti. Cinta akan terus menerus sampai selama-lamanya. Itu sebab di antara tiga ini paling besar adalah kasih, saudara-saudara. Karena kasih lebih besar dari iman, kasih lebih besar dari pengharapan. Itu sebab pada waktu iman dan pengharapan harus berhenti,
kasih akan berada terus sampai selama-lamanya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Di dalam iman kita berdebat dengan sengit. Di dalam pengharapan kita sering kecewa. Tapi setelah Kristus datang, iman sudah bertemu dengan objek yang sempurna itu. Pengharapan sudah mencapai apa yang dijanjikan, semua diberikan. Kalau semua sudah sufficient, semua sudah cukup, maka kasih akan memelihara sampai selama-lamanya. Maka cinta kasih paling besar di antara tiga ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Cinta kasih Tuhan, cinta yang kekal. Dan di dalam upacara pernikahan GRI, engkau melihat ada satu lilin di atas, dua lilin di bawah, lebih bawah lagi satu lilin lagi. Jadi orang tua itu melihat api yang di atas itu adalah sinar cahaya dari Kristus yang abadi. Lalu pemimpin upacara minta dua mempelai, laki sama perempuan, sambil ambil satu lilin. Dua-dua lilin itu belum ada api, belum ada terang, belum nyala. Mereka datang masing-masing bawa satu untuk mengambil sinar cahaya dari api yang besar itu. Sesudah mereka dapat api, yang perempuan dapat api, lalu pendeta suruh mereka gabungkan kedua lilin itu menjadi satu. Dengan api pertama yang pinjam dari api besar, api ketiga dari pinjam api pertama itu, dua api ini sekarang bersatu. Waktu api bersatu tidak ada batasnya. Waktu dua lilin bersatu, apinya menyatu, tidak bisa dipisahkan. Kecuali engkau pisahkan kedua lilin itu. Waktu dua lilin tatap menjadi satu, api yang dua menjadi satu api yang lebih besar. Itu artinya cinta kasih. Waktu pernikahan adalah engkau mendapat cinta dari Tuhan. Saya mendapat cinta dari Tuhan. Lalu cinta yang kau miliki dari Tuhan dan cinta yang aku miliki dari Tuhan bersatu. Itu namanya keluarga. Saudara-saudara, bedanya keluarga orang Kristen dengan keluarga yang bukan Kristen adalah mereka semua pikir diri mereka adalah sumber kasih. Aku mencintai engkau karena engkau cantik. Engkau mencintai saya karena saya kaya. Coba tanya kalau cantiknya karena air keras rusak semua, masih cinta. Banyak pria menikah karena mau cari yang cantik. Ini suatu hal yang tidak bisa ditipu. Semua pria kalau lihat yang cantik, matanya lotot, mulai perhatikan, sesudah itu mulai tanya teleponnya berapa, rumahnya di mana, lalu dicari. Yang jelek tidak pernah dicari. Dia tertarik karena cantik. Engkau kalau cinta karena cantik, satu hari cantiknya hilang, engkau mulai tidak cinta, keluarga rusak. Kalau engkau cinta seorang lagi karena dia kaya, waktu dia bangkrut, engkau mulai cerai. Karena apa? Sumber kasih itu lemah. Sumber kasihnya dirimu yang terbatas. Saya seorang terbatas, bisa mencintai secara terbatas. Lalu dengan cinta yang terbatas saya mencintai engkau, itu bahaya. Tetapi kalau saya sekarang ambil cinta dari Tuhan yang kekal itu berikan kepada saya, lalu saya memakai cinta kekal dari Tuhan, mencintai engkau, cinta itu menjamin tidak akan luntur, tidak akan berubah. Mengapa banyak pria yang ganteng sekali, wanita yang cantik sekali, menikah begitu akrab, begitu bagus, 2 tahun cerai? Kenapa? Karena mereka punya sumber cinta di dalam diri mereka, bukan dari Tuhan. Saudara mengetahui kan, itu bintang film Korea yang paling terkenal. Tahu siapa itu? Tidak tahu? Song Hye Kyo ya. Semua ketawa, you tahu kan? Yang laki siapa? Song Joong Ki ya. Gantengnya luar biasa, cantiknya luar biasa. Sekarang cerai. Karena apa? Karena cantik, ganteng tidak menjamin cinta kekal. Karena semua cinta dari diri. Saya mencintai kamu, saya menjadi sumber cinta kasih. Bahaya, saya bukan kasih. Saya bukan sumber kasih. Sumber kasih Tuhan. Maka di GRI
2 lilin yang belum dinyalakan harus diambil dekat dengan api yang melambang Kristus. Dari situ mendapatkan api lalu bersatu lagi. Nah, ini arti yang betul-betul sesuai dengan kitab suci. Banyak gereja tidak upacara itu. Karena itu ditemukan oleh saya sendiri. Itu inovasinya di sini, kreatifnya di sini. Itu kita mempunyai paten. Ya, belum dipaten sih. Boleh juga dipaten itu. Itu seluruh dunia pertama upacara dari Gary. Maka kita mengharapkan semua laki-laki yang mencintai istrinya, cintanya dari Tuhan. Semua istri yang mencintai suaminya, cinta dari Tuhan. Kalau dua-dua pinjam cinta dari Tuhan, lalu dua-dua pakai cinta dari Tuhan untuk bersatu di dalam satu keluarga. Keluarga itu stabil. Keluarga itu abadi. Cinta itu sangat terjamin kekal. Tuhan memberkati kita, saudara-saudara. Dan dengan demikian, cinta lebih besar dari iman. Cinta lebih besar dari pengharapan. Karena Allah tidak perlu iman lagi sama orang lain. Allah tidak perlu berpengharapan lagi kepada Allah lain yang lebih besar dan tidak ada. Dia adalah self-sufficient dan unlimited God. He himself is the source of love. He himself is the entity of the eternity. Dia adalah sifat subjektivitas kekekalan yang suci, yang adil itu. Sehingga Tuhan menjamin cinta itu kekal adanya. Terakhir, iman menjadikan kita mengalahkan dunia. Saudara baca di dalam 1 Yohanes, yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Siapakah yang bisa mengalahkan dunia? Kecuali mereka yang percaya Yesus Kristus anak Allah. For those who believe Jesus is the Son of God, they will conquer the world. They will overcome this sinful world. Kita dengan iman, kita tidak ikut hanyut dengan bumi ini. Kita karena iman, kita tidak akan dikikis habis oleh dunia yang berdosa ini. Karena kita beriman Kristus, kita tidak digoncangkan oleh gelombang perubahan daripada dunia ini. Dunia ini dan segala nafsunya akan lewat. Dunia ini bergoncang karena inilah dunia yang tidak abadi. Tapi orang Kristen sudah diberikan kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Sudah baca Ibrani pasal 12 bagian akhir. We have been given unshaken world. Dunia yang tidak tergoncangkan itu sudah diberikan kepada kita. Melalui apa? Melalui iman kepercayaan. Karena kita percaya, kita yakin. Keyakinan kita berdasarkan fondasi kitab suci yang tidak berubah. Keyakinan berada di akar Kristus yang tidak berubah. Ibrani pasal 13, Yesus Kristus tidak berubah. Dari kemarin, sekarang, sampai selama-lamanya. Komunisme berubah. Kapitalisme berubah. Evolusi berubah. Teori-teori dunia, ideologi apapun berubah. Hanya firman Tuhan tidak berubah. Hanya Kristus tidak berubah. Karena yang Kristus tidak berubah, saya pegang dia. Dan saya melewati tsunami, melalui gempa bumi, melewati akan segala kesulitan di dunia. Saya pegang teguh Kristus yang tidak berubah. Saya tidak ikut goncang dengan dunia. Inilah iman. Iman mengalahkan dunia. Pengharapan menikmati dunia yang lain. Kalau kita melihat dunia ini, kita tidak ikut hanyut, tidak ikut binasa. Karena kita mempunyai iman teguh pegang Kristus yang tidak berubah kemarin, sekarang, sampai selama-lamanya. Lalu kita mempunyai pengharapan kepada apa yang Kristus janjikan kepada kita. Dari pihak Allah memberikan janji, dari pihak manusia memberikan pengharapan. Why we hope? Because God promises. Kalau Allah sudah janji, baru kita berani mengharap. Pengharapan kita adalah kepada janji Tuhan yang tidak berubah. Maka beriman mengalahkan dunia. Berpengharapan melihat dan menikmati dunia akan datang. Tetapi kasih itu apa? Kasih bukan mengalahkan dunia saja. Kasih bukan melarikan diri daripada bencana dunia saja.
Kasih bukan menang atas goncangnya, berubahnya, gempanya dunia saja. Kasih adalah balik masuk ke dalam dunia untuk menolong mereka. Nah, ini korban. Banyak orang menjadi orang Kristen mau sesuatu untuk diri sendiri. Pada saat dia mengatakan saya dapat sesuatu dari Tuhan cukup, sekarang saya mengkorbankan diri kembali ke dunia, pergi menolong orang yang jatuh di dalam gelombang, di dalam angin taufan, di dalam gempa bumi, mau menolong mereka. Itu baru menjadi orang agung. So you have faith, not enough. You have hope, not enough. You should have love to care for others. Iman dan pengharapan tetap ada unsur egoisnya. Saya beriman karena berfaedah bagi saya. Saya pengharapan saya mendapatkan sesuatu saya inginkan. Tapi waktu saya mempunyai cinta kasih, saya bukan mengharapkan, bukan memperoleh, tapi menyerahkan diri, tetapi menyangkal diri dan memberi diri, mengkorban diri. Baru itu kasih. Maka kasih lebih besar dari iman. Kasih lebih besar dari pengharapan. Di antara tiga ini paling besar adalah kasih. Terakhir, Tuhan Allah bukan iman, Tuhan Allah bukan pengharapan, Tuhan adalah kasih. Maka Tuhan sendiri yang terbesar mengisi hati kita, dan kita bersama dengan Dia hidup di dalam kekekalan, hidup di dalam cinta kasih. Dan kasih itu mengkorbankan diri, kasih menyangkal diri, kasih membagi-bagi diri menjadi berkat bagi orang lain. Saya mau tanya, hidupmu untuk dirimu kah? Atau hidupmu untuk orang lain? Hidupmu berkorbankah? Atau hidupmu hanya serakah untuk memperoleh sesuatu? Kini Tuhan memberkati kita. Belajar dari firman Tuhan tidak habis-habis. Kitab suci ini sangat ajaib. Kitab suci sangat dalam. Saya sudah berkhotbah kitab suci hampir 63 tahun. Saya sudah berkhotbah lebih 35.000 kali. Saya sudah berkhotbah kepada kira-kira 33 juta manusia. Dan saya makin khotbah, makin rasa diri kurang ngerti. Makin rasa Alkitab terlalu agung, terlalu dalam, terlalu unlimited, terlalu infinite, terlalu tidak terbatas. Tuhan memberkati kita menjadi orang Kristen yang mempunyai cinta Tuhan yang abadi. Tuhan memberkati kita. Setelah seri ini selesai, harap satu hari buku dicetak menjadi kenang-kenangan ingatan saudara untuk mempelajari lebih teliti dengan ingatan yang sempurna. Dan sesudah ini saya akan mulai berkhotbah mengenai khotbah di bukit Yesus Kristus dari Matius pasal 5. Ini adalah the complete and the most profound understanding of Christian ethics. Bagaimana Kristen harus berkelakuan yang paling sempurna di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Bulan demi bulan, minggu demi minggu, ayat demi ayat, Tuhan mendidik kami, memberikan penjelasan kepada kami sehingga kami mengerti firman Tuhan. Sekarang kami datang kepadamu, minta Tuhan memberikan akar yang kuat dari firman-Mu ke dalam hati kami, sehingga kami menjadi orang bertanggung jawab, dan kami menjadi orang yang berakar ke bawah, dan akibatnya adalah bertunas ke atas, berbuah ke atas untuk memuliakan Tuhan. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.